Tentara Israel berpangkat sersan terbunuh saat menyerbu Camp Nur Shams di Tulkarem. Diketahui pengangkut personil bersenjata atau APC Zionis itu meledak akibat jebakan yang dipasang oleh Brigade Al-Quds dari Batalion Tulkarem. Diketahui alat peledak improvisasi atau IED digunakan dalam penyerangan yang terjadi pada 1 Juli 2024 itu. Dikutip dari Tribun News, seorang sersan cadangan terbunuh, sementara seorang perwira terluka parah. Dilaporkan IED yang digunakan Al-Quds itu berasal dari dalam negeri. Senjata itu dibuat menggunakan puluhan kilogram bahan peledak dan ditanam di ujung jalan. Diberitakan media Israel, IDF dikirim untuk memeriksa jalan setapak dan menjinakkan bom yang mungkin ditanam di sepanjang jalan itu. Saat menyerbu Camp Nur Shams, IED itu pun meledak dan menyebabkan korban jiwa. Dalam video yang dibagikan Batalion Tulkarem, selesai ledakan itu, sejumlah pasukan IDF mencoba untuk mengevakuasi rekannya. Pembebasan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa Gaza, Mohammed Abdusalmiah dari penjara IDF menimbulkan ketegangan politik di Israel. Abu Salmiah dan 50 tahanan lainnya dibebaskan pada Senin 1 Juli 2024. Diketahui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ikut mengkritik pembebasan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa itu. Menurutnya, hal tersebut merupakan kesalahan serius. Dikutip dari Kompas.com, Netanyahu mengaku telah memerintahkan Badan Intelijen Shin Bet untuk melakukan investigasi terhadap pembebasan Abu Salmiah. Hasil penyelidikan itu pun harus dilaporkan pada Selasa 2 Juli 2024. Bagi Netanyahu, pembebasan Abu Salmiah juga bentuk kegagalan moral. Pasalnya, ia menilai Direktur Rumah Sakit Al-Shifa itu sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pembunuhan dan penahanan sandera Israel. Netanyahu menyebut keputusan pembebasan sandera khususnya Abu Salmiah diambil tanpa sepengetahuan eselon politik. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam dengan santai menunggu kehadiran pasukan Zionis. Mereka bahkan asyik bermain ayunan sembari menunggu momen untuk menyerang para serdadu Israel. Dalam video yang dirilis pada Senin 1 Juli 2024, Al-Qassam menampilkan adegan penyerangan yang terjadi di lingkungan Sujaya. Seorang pejuang Al-Qassam melayangkan tembakan ke sebuah bangunan yang diduga menjadi tempat persembunyian IDF. Kemudian video itu menampilkan saat Al-Qassam memasang sebuah jebakan di jalan. Jebakan syawat itu pun meledak saat sebuah tank Zionis melintas tepat di atasnya. Sesaat setelah tank IDF menginjaknya, kobaran api tampak membakar tank dan tentara yang mengemudikannya. Dilaporkan, tentara tersebut tewas terbakar akibat bom tersebut. Pemukim Israel menyerang penduduk menggunakan gas air mata dan tongkat di Al-Khair, desa terpencil di tepi barat. Penyerangan itu terjadi pada Senin 1 Juli 2024. Akibatnya, 6 orang pun dilarikan ke rumah sakit. Dikutip dari Tribun News, saat kejadian berlangsung, rupanya pasukan pertahanan Israel atau IDF ada yang berada di dekat lokasi. Namun mereka hanya mematung dan menyaksikan aksi sadis itu tanpa membantu korban. Warga desa mengatakan para pemukim dari Post Road Farms menembakkan gas air mata ke arah warga. Mereka juga menggunakan tongkat untuk menyerang seorang pria. 2 peluru tajam juga ditembakkan oleh pemimpin pos Israel Shimon Atiyah ke daerah tersebut. This is the settlers. This army just come to protect these settlers. Pasukan pertahanan Israel alias IDF kini tengah dilanda krisis tentara. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengumumkan pada Senin 1 Juli 2024 bahwa IDF sangat membutuhkan tambahan pasukan. Ia menyebut tentara Israel memerlukan 10.000 prajurit tambahan di tengah perang yang berlangsung di jalur Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicles, Gallant menyebut tentara dapat merekrut 4.600 prajurit dari laki-laki ultra-ortodoks. Hal tersebut menyusul adanya keputusan Mahkamah Agung Israel pada pekan lalu.
Diketahui Mahkamah Agung Israel menyatakan bahwa kaum Yunani ultra-ortodoks harus tunduk pada wajib militer. Adanya krisis tentara ini merupakan imbas dari pengunduran diri perwira IDF. Sejak dimulainya perang pada Oktober 2023 lalu, sekira 900 perwira meminta peninjauan kembali pelepasan kontrak mereka. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang 4 kapal musuh. Diketahui kapal-kapal itu merupakan milik Israel, Amerika Serikat, dan Inggris. Juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree merinci operasi tersebut pada Senin 1 Juli 2024. Dikutip dari Tribun News, serangan pertama dilakukan menggunakan sejumlah rudal jelajah dan menarget kapal MLC Unifix Israel. Kemudian serangan kedua menarget kapal tanker Amerika Serikat Delonix dengan rudal balistik dan jelajah. Adapun serangan ketiga menyasar kapal pengangkut tentara dan peralatan milik Inggris Anvil Point di Samudra Hindia. Kapal Lucky Sailor menjadi target keempat Houthi Yaman. Operasi tersebut menjadi balasan atas serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris terhadap Yaman. Houthi menyebut Israel, Amerika Serikat, dan Inggris sebagai trio jahat. Israel meminta 25 negara untuk menentang surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu. 25 negara itu diminta untuk menentang surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC. Tentu saja hal itu agar bisa mempengaruhi keputusan pengadilan. Tak hanya surat penangkapan Netanyahu, Israel juga mendesak negara-negara itu untuk menentang hal yang sama atas Menteri Keamanan Yoav Gallant. Dikutip dari Tribun News, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz sendiri yang turun tangan. Ia mengirim surat pada 25 Menteri Luar Negeri di seluruh dunia. Surat itu berisi permintaan agar 25 negara itu bergabung dengan Inggris dalam mengajukan pendapat hukum ke ICC. Pejabat senior Israel mengatakan, jika beberapa negara itu menyatakan pendapatnya, hakim mungkin tak akan menanggapi tuntutan itu. Pasukan Israel mundur dari Tulkarem setelah menghabisi nyawa seorang wanita dan anak-anak. Para serdadu Zionis itu angkat kaki dari Camp Nur Shams setelah serangan yang dilakukan. Diketahui drone Israel menarget pintu masuk kamp pengungsi Tulkarem dan menewaskan seorang anak serta seorang wanita. 4 orang lainnya juga dikabarkan mengalami luka-luka. Dikutip dari Tribun News, serangan itu terjadi saat pasukan Israel menarik diri dari kamp tersebut. Dikabarkan IDF juga melepaskan tembakan secara acak. Perlawanan Palestina pun menanggapi serangan pasukan Israel itu dengan sengit. Brigade Martir Al-Aqsa meledakkan beberapa alat peledak yang menarget kendaraan serta pasukan Zionis. Serangan itu pun menimbulkan banyak korban jiwa di pihak Israel. Sementara itu, Brigade Al-Quds Batalion Tulkarem juga melayangkan tembakan keras dan alat peledak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.